Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis sistem tenaga listrik akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan judul perbandingan analisis software PSCAD dan juga MATLAB dalam menganalisa hubung singkat IEEE 14 system. Di sini kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, M. Haryani, 5022 103 mahasiswa pertukaran pelajar kerjasama antara program studi teknik elektronika Elektro Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua ada Barik Pradipa Mahendra Ekofani dengan NIM 16 20 12 433 086. Kemudian ada Christian Wu dengan NIM 16 20 12 433 046. Yang terakhir ada Daniel Panjaitan dengan NIM 16 20 12 433 055. Daniel Panjaitan. Terbelakang, gangguan hubungan singkat atau short circuit study adalah eksaminasi atau analisis atau evaluasi terhadap sistem kelistrikan untuk menentukan besar arus yang dapat mengalir saat terjadi gangguan listrik. Gangguan simetris merupakan gangguan yang terjadi pada semua fasa sehingga arus maupun tegangan setiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan terjadi. Nah, gangguan ini terdiri dari gangguan hubungan singkat 3 fasa, kedua yaitu gangguan hubungan singkat 3 fasa pertama. Kemudian ini adalah diagram alur percobaan pertama. Pertama mulai, kemudian studi pustaka, kemudian permodelan sistem distribusi IEEE, kemudian simulasi hubungan singkat line to ground tanpa DG, berjalan dengan baik atau tidak, kalau tidak kembali pada permodelan sistem distribusi standar IEEE. Kemudian simulasi hubungan singkat line to ground dengan adanya DG. Mengisah hasil simulasi, kemudian selesai. Nah, pada praktikum ini, pada percobaan ini, kami menggunakan dua software yaitu PSCAD dan juga MATLAB. Kemudian ini adalah skematika rangkaian dari kelompok kami. Kemudian ini adalah pengukuran step section, tegangan, dan arus. Kemudian ini adalah pengaruh impedansi kabel dan load terhadap nilai tegangan dan arus. Ini adalah gangguan dari nilai resistansi pada bus 0,01. Ini adalah gangguan dari nilai resistansi 0,5 ohm. Di sini kami akan membahas dua software. Yang pertama ada software PSCAD itu sendiri, dan juga kami akan membandingkan dengan software yang kedua yaitu software MATLAB. Dalam kedua software ini kami akan mempunyai dua buah rangkaian 14 bus system atau mulai dari bus yang 1 sampai bus 4 menghasilkan nilai P, Q, V, dan A yang berbeda, baik itu dari sebelum gangguan maupun sesudah gangguan itu ditambahkan. Di sini juga ada kabel RX-nya, jadi setiap kabel yang ditambahkan itu memiliki nilai yang berbeda, dan juga kami juga sudah berusaha untuk mengkonversi nilai RX ini menjadi nilai P dan Q dalam software MATLAB. Untuk nilai P dan Q itu dapat dilihat dalam laporan yang telah kami buat. Nah, kita kembali kepada software MATLAB di sini, yaitu yang pertama di sini ada screenshot yaitu terkait dengan simulasi arus hubung singkat yang sebelum gangguan. Jadi kami sudah men-screenshotnya dulu untuk yang sebelum gangguannya itu seperti apa. Nah, di sini untuk software MATLAB-nya sendiri sudah jelas ada di sini ada relasi mulai dari jenis tipe bus yang swing, kemudian ada jenis bus tipe yang PV, kemudian PQ. Nah, setelah kami analisa dan telah melakukan trial dan error, ternyata yang berubah itu di tempat kami menaruh gangguan. Nah, ini ada gangguan atau gambar dari rangkaian yang belum kami tambahkan gangguan. Jadi untuk yang di sini saya menambahkannya di di yang bus pertama atau line pertama. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sebelum gangguan itu ditambahkan, itu gambar atau menghasilkan rangkaian yang itu sempurna atau tidak ada jenis gangguan yang terjadi. Nah, ketika saya menambahkan gangguan 0,01 ohm,
itu bentuk gelombangnya dan juga untuk nilai arus dan tegangan yang ada pada bus satu itu berbeda dengan sebelum gangguan itu ditambahkan. Nah, untuk rangkaiannya yang sesudah ditambahkan gangguan dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah arus hubung singkat yang terjadi ketika sudah ditambahkan gangguan sudah atau resistance sebesar 0,01 ohm. Jadi dapat dilihat kita lihat di sini bahwa untuk gambar dari rangkanya itu sendiri tidak lurus atau tidak sempurna sebelum ditambahkan gangguan. Jadi kalau kita kembali ke yang sebelum gangguan tadi, itu untuk gambarnya sendiri itu belum sudah bagus, tapi setelah ditambahkan gangguan sebesar 0,01 ohm itu seperti ini. Kemudian untuk nilai beralih ke nilai RMS voltage-nya itu juga ternyata mengalami perubahan. Nah, ini untuk yang tanpa gangguan. Kemudian setelah kami tambahkan gangguan pada software MATLAB, bentuknya seperti ini. Jadi ada perbedaan dari nilai RMS voltage sebelum gangguan dan juga sesudah gangguan. Nah, di sini kami juga membuat perbandingan P dan Q setelah ditambah gangguan. Nah, bisa dilihat di sini, jadi yang warna biru ini merupakan nilai P dalam satuan MB, kemudian nilai Q yang warna oranye ini adalah nilai Q-nya dalam satuan M. Nah, kemudian kita beralih kepada pembahasan. Jadi, di sini kami mencoba untuk membandingkan kedua software ini. Untuk software PSCAD-nya itu sendiri, setelah dilakukan percobaan yang membutuhkan beberapa hari, di sini kami mendapatkan bahwa untuk gangguan hubung singkat dengan impedansi atau nilai yang kami tambahkan gangguan 0,01 ohm itu arus listrik gangguannya itu cenderung lebih tinggi daripada gangguan hubung singkat yang menggunakan impedansi 0,50 ohm. Nah, hal ini disebabkan karena tidak adanya hambatan aliran gangguan hubung singkat listrik. Untuk tegangan intervensinya itu sendiri juga cenderung lebih besar dibandingkan tegangan pada impedansi 0,01 ohm. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena hambatan yang besar menyebabkan arus listrik yang mengalir itu sangat kecil. Itu dapat kita lihat pada tabel yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian pada software MATLAB itu sendiri, dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, itu kami menambahkan gangguan pada beberapa titik gangguan. Tapi yang saya presentasikan itu adalah pada beberapa titik yang pertama agar tidak terlalu banyak. Dapat dilihat tadi bahwa selama hubung singkat besarnya itu tegangan gangguan pada bus yang ditambahkan gangguan berkurang menjadi 0 dan arus mengalir selalu di saluran meningkat. Nah, dalam sistem bus IEEE 14, jalur 1 itu paling berpengaruh yaitu pada saluran nomor 1, aliran arus gangguan maksimum karena merupakan tempat yang kami tambahkan lokasi gangguannya. Nah, kemudian besar impedansi saluran terbus pada sistem distribusi standar IEEE 14 itu berbeda-beda nilainya, terutama pada software PSCAD. Nah, impedansi konten itu akan semakin besar apabila jaraknya semakin jauh dari power grid. Nah, adanya gangguan hubung singkat 3 fasa pada salah satu bus akan mengakibatkan terjadinya perubahan aliran daya pada sistem tersebut. Nah, di sini pentingnya untuk melakukan load flow atau aliran daya dari sebuah sistem yang ditambahkan gangguan. Nah, di mana arus yang semula itu mengalir menuju masing-masing bus itu berubah arah dan magnitudenya menuju ke bus yang terganggu, seperti nilai pada table data Excel yang sudah kami hitung. Jadi seperti contohnya ada di sini, yaitu data ASTL PBL untuk software PSCAD. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang pertama nilainya itu berbeda yang dari magnitude-nya itu sendiri. Nah, di sini kami sudah mencantumkan mulai dari bus 1, bus 2, sampai dengan bus 14. Untuk nilai P, Q, dan juga tegangan dan arusnya itu berbeda setelah dan sebelum dan setelah ditambahkan gangguan. Begitu pula pengaruh pada lintasan kabel yang dibuat. Di sini ada total 17 kabel yang kami hitung, mulai dari kabel 1, 2 sampai 12, 13 dan menghasilkan nilai Rx yang berbeda. Kemudian nilai Rx ini kami coba untuk menghitung dengan metode Gauss-Seidel menggunakan software MATLAB sehingga menghasilkan nilai seperti yang terdapat pada laporan. Kemudian next slide. Nah, ini adalah perbandingan dari kedua software ini. Yang pertama pada software PSCAD. Nah, dari hasil percobaan yang kami lakukan pada software PSCAD itu dalam membuat baik itu juga menyimulasikan, memodelkan sistem IEEE itu lebih mudah
dan juga dapat memberikan kemungkinan tidak terbatas dalam simulasi yang dicoba dilakukan, yaitu untuk menganalisis workflow-nya. Nah, kelebihan lain menurut kami yang ada pada PSCAD itu adalah terdapat pada subsistem untuk menambahkan gangguan dalam subsistem tersebut. Jadi agar daerah atau tempat untuk menambahkan fault resistance, kemudian besar gangguan lainnya itu dapat dibuat di dalam subsistem itu sendiri. Kemudian pada PSCAD juga kami dapat melihat langsung secara real time gangguan apa yang terjadi. Dan juga menurut kami gangguan pada PSCAD itu penggunaan software PSCAD itu juga jauh lebih ringan dibandingkan dengan MATLAB. Nah, untuk MATLAB sendiri kami dapat menambahkan gangguan lebih singkat. Yang pertama ada fault resistance 0,01 dan juga 0,50 ohm. Namun pada titik berbeda dan kami presentasikan adalah pada titik yang pertama atau bus yang pertama. Dan juga kami juga dapat membuat grafik yang signifikan dalam gangguan hubung singkat tersebut dan memperoleh jenis data bus. Namun kelemahan yang ada pada software MATLAB ini adalah untuk mengoperasikannya itu cukup berat dan membutuhkan spesifikasi laptop yang mumpuni. Namun pada MATLAB itu dapat digunakan untuk menghitung nilai admitansi XLPG itu menggunakan metode fast decouple atau program dalam MATLAB. Nah, untuk kesimpulan dalam problem based learning kali ini, kelompok kami itu mencoba untuk membuat simulasi dengan menggunakan dua software. Yang pertama ada PSCAD dan juga MATLAB. Nah, sebenarnya saya berinisiatif juga untuk menggunakan yang namanya software simulator. Sebentar, saya menyimpannya ada di sini. Nama softwarenya itu sendiri adalah gas simulator. Namun yang menjadi kendala adalah ketika kita ingin membuat rangkaian 14 bus system, nama softwarenya adalah Power Word Simulator. Yang menjadi kendala adalah tidak seperti MATLAB dan juga PSCAD yang dapat dibuat 14 sistem secara gratis. Nah, untuk software ini sendiri itu mengalami kekurangan di mana kami hanya dapat membuat maksimal itu sekitar 9 bus. Padahal yang dibutuhkan adalah 14 bus system, sehingga di sini kami memilih dua software. Yang pertama ada PSCAD dan juga yang kedua ada MATLAB. Karena di software ini juga hampir sama seperti PSCAD dan juga MATLAB, yaitu menampilkan jenis gangguan, tapi ada yang khusus di sini yang pernah saya pakai dalam praktikum sistem tanggal listrik di semester 3, yaitu pada software ini bisa menampilkan secara langsung dan juga menghasilkan visual yang bagus untuk kita belajar dalam flow. Saya coba untuk open TP16. Program based learning ini juga kami mendapatkan banyak sekali manfaat, terutama dalam mencoba dan juga menganalisis workflow. Nah, kemudian di sini kita lanjut kepada yaitu saat data semua telah terkumpul, kami memasukkan data tersebut ke software MATLAB, yaitu tadi dengan metode Gauss-Seidel untuk mendapatkan nilai P plus DQ dari nilai R dan X. Nah, kan buku analisis sistem listrik itu di sana sudah lengkap, yaitu karyanya Bapak Hadi Syadat. Kemudian di sini juga ada beberapa jurnal referensi yang kami gunakan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Dan di sini saya pribadi dan juga mewakili kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis sistem tanggal listrik sebesar 4 SKS, yaitu Ibu Lili, yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada kami, meskipun saya belum bisa bertemu secara langsung. Namun saya sangat berterima kasih karena berkat dari problem based learning yang beliau berikan, kami dapat belajar lebih dalam mengenai software PSCAD dan juga software MATLAB itu sendiri, meskipun saya juga baru pertama untuk menggunakan software
PSCAD dan juga MATLAB pada semester ini. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas program based learning yang digunakan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari laporan maupun presentasi yang kelompok kami berikan. Sekian dan terima kasih.